finish 4 besar terancam. AC Milan pantang ulang kesalahan. AC Milan mengalami pukulan besar dalam harapan mereka finish di posisi 4 besar Rabu 21 April 2021 malam kemarin. Dan kini mereka pantang melakukan kesalahan lagi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Il Corriere della Sera, perjalanan Rossoneri hingga akhir musim nanti bakal semakin menanjak mengingat mereka harus menghadapi pertandingan yang sangat sulit melawan Lazio, Atalanta, dan Juventus. Raksasa Serie A tersebut pantang melakukan kesalahan lagi dan kekalahan dari Sassuolo merusak posisi mereka yang kini menjadi sangat mungkin kehilangan tiket ke Liga Champions. Adalah Stefano Pioli dan tim yang membuang pertandingan melawan Sassuolo yang berhasil menciptakan beberapa masalah bagi Donnarumma justru jelang akhir laga. Milan harus melakukan analisis dengan seksama lantaran bermain bagus selama 75 menit seharusnya cukup untuk memenangkan pertandingan. Akan tetapi hal tersebut justru tak berlaku di San Siro Rabu 21 April 2021 malam kemarin saat mereka takluk hanya dalam 15 menit. Dengan 6 pertandingan Serie A tersisa hingga akhir musim dan dengan pemburuan Liga Champions yang masih sangat terbuka, terdapat beberapa kesalahan fatal yang dilakukan secara individu oleh pemain dan beberapa pergantian pemain yang dipertanyakan pula. Mungkin Rossoneri berpikir mereka telah melakukan banyak hal dengan melakukan Genoa, namun mereka kini menghadapi situasi saat Napoli hanya terpaut 3 poin dari mereka di peringkat 5 klasemen sementara. Mimpi Ibrahimovic jadi pemain Milan seumur hidup. Zlatan Ibrahimovic menandatangani perpanjangan kontrak dengan AC Milan. Ibrahimovic mengaku ingin jadi pemain Milan seumur hidup. Teka-teki masa depan Ibrahimovic telah terjawab. Pemain asal Swedia itu memutuskan untuk melakukan perpanjangan kontrak 1 tahun. Saya sangat gembira. Saya sudah menunggu datangnya hari ini dan saya kini punya 1 tahun berikutnya di Milan. Sebuah hal yang sangat penting untuk saya, kata Ibrahimovic pada Milan TV dikutip dari Football Italia. Saya selalu mengatakan bahwa bermain untuk Milan seperti berada di rumah sendiri. Saya sangat gembira. Saya mencintai cara klub ini memperlakukan saya. Begitu juga kehadiran orang-orang yang bekerja di sini, rekan-rekan setim, pelatih, hingga penonton yang benar-benar saya rindukan kehadirannya di stadion. Milan benar-benar seperti rumah saya. Bila saya bisa terus berada di sini seumur hidup, saya akan dengan senang hati melakukannya, tutur Ibrahimovic. Dalam perjalanan karirnya, Ibrahimovic termasuk pemain yang gemar berpindah-pindah klub. Ia pernah membela Ajax Amsterdam, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United, hingga LA Galaxy. Saat Ibrahimovic memutuskan kembali ke Eropa, Ibrahimovic memilih AC Milan yang kondisi timnya sedang tidak bagus. Bersama Ibrahimovic, Milan menunjukkan peningkatan performa dan masuk dalam bursa juara musim ini, meski pada akhirnya kini tertinggal jauh dari Inter Milan yang ada di puncak klasemen. San Siro horor untuk AC Milan. Performa AC Milan menurun secara signifikan pada paruh kedua musim 2020-2021. Salah satu penyebab dibalik menurunnya performa Milan adalah karena hasil yang didapat di kandang. Milan mengalami anomalia pada musim 2020-2021. Milan acap kali meraih hasil buruk ketika tampil di kandang San Siro. Milan justru mendapati rumah mereka menjadi horor. Laga terakhir yang dimainkan Milan di San Siro adalah saat berjumpa Sassuolo. Milan sempat unggul lewat gol Hakan, tetapi kalah dengan skor 2-1 pada duel pekan ke-32 Serie A itu. Hasil laga melawan Sassuolo hanya satu dari hasil buruk lain Milan ketika berlaga di kandang San Siro. Jika diruntut ke belakang, Milan mulai meraih hasil buruk di kandang saat kalah dari Juventus di pekan ke-16. Milan kalah dengan skor 3-1, setelah itu dari 10 laga Milan kalah pada 7 laga kandang. Milan hanya mendapat 11 poin dari 10 laga kandang, bukti bahwa San Siro menjadi rumah yang horor bagi Milan. Di sisi lain, Milan justru sangat tangguh di laga tandang. Musim ini Milan baru sekali kalah saat bermain di kandang lawan. Milan kalah dari Spezia pada pekan ke-22 Serie A dengan skor 2-0. Milan telah meraih 50 poin dari 15 laga tandang yang dimainkan di Serie A musim 2020-2021. Rossoneri meraih 13 kemenangan, 1 hasil imbang dan sekali kalah. Milan sangat perkasa di kandang lawan. Milan masih berada di puncak klasemen pada akhir 2020. Akan tetapi, masuk 2021 performa Milan turun drastis. Kekalahan saat menjamu Juventus pada pekan ke-16 menjadi titik balik dari performa Milan. Pasukan Stefano Pioli memainkan 18 laga pada 2021 ini. Milan hanya mampu mendapatkan 32 poin dari 54 yang mungkin didapat. Milan menang dalam 10 laga, imbang 2 kali dan kalah 6 kali. Milan mencetak 28 gol dan kebobolan 22 gol. Performa buruk pada tahun 2021 inilah yang membuat Milan dari kandidat peraih Scudetto kini justru terancam gagal meraih posisi 4 besar klasemen Serie A. Aroma balas dendam tercium dari AC Milan.
Juventus dan Inter untuk tim Serie A. AC Milan, Juventus, dan Inter Milan nampaknya masih memiliki dendam kusumat akibat usulan sejumlah tim Serie A yang menginginkan ketiganya terdepak dari Liga Italia. Sebagaimana yang diketahui, sebelum memutuskan undur diri dari European Super League, AC Milan, Juventus, dan Inter Milan ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Kala itu tim-tim Serie A bersorak gaduh menyatakan ketidaksetujuannya atas tindakan yang dilakukan ketiga klub elit Liga Italia itu. Wacana untuk mendepak Rossoneri, Nerazzurri, dan Bianconeri kemudian mengemuka ke permukaan. Meskipun European Super League saat ini diprediksi tak akan lama lagi gaungnya, namun usulan untuk mengeluarkan AC Milan, Inter, dan Juventus terus berlanjut. Ketiga klub elit itu pun nampaknya tak senang atas perlakuan yang mereka terima, mengingat AC Milan, Inter Milan, dan Juventus memutuskan untuk mundur dari ISL. Dilansir laman Calciomercato, jika benar nantinya usulan dipecatnya ketiga klub tersebut disetujui, maka AC Milan, Inter, dan Juventus telah menyiapkan skenario untuk balas dendam. Satu cara paling jitu ialah mengalihkan pandangan fokus transfer pemain ke luar Liga Italia. Tidak bisa dipungkiri kembali bahwa AC Milan, Inter Milan, dan Juventus kerap kali melakukan pembelian pemain dari tim-tim lokal Serie A. Layaknya simbiosis mutualisme, tim-tim tersebut membutuhkan uang sedangkan AC Milan, Juventus, dan Inter memerlukan pemain untuk tetap bersaing secara kompetitif. Masuknya dana segar yang digelontorkan ketiga klub elit Serie A itu jelas menjadi asupan tenaga baru bagi tim mediocre yang membutuhkan pemasukan. Namun jika melihat kondisi saat ini, AC Milan, Juventus, dan Inter Milan diprediksi tak akan lagi menerapkan pembelian pemain dalam negeri sebagai bentuk balas dendam ketiganya. Beppe Marotta selaku CEO Inter Milan pun memberikan pernyataan yang menggetarkan tim-tim Serie A. Dalam 7 tahun terakhir, Juve, Inter, dan Milan telah menghabiskan 1 miliar untuk akuisisi pemain. Terangnya dikutip dari laman Sempre Milan. Investasi semacam ini sebagian besar ditujukan ke pasar Italia, dan berkat uang ini banyak klub kecil telah menyelesaikan masalah ekonomi mereka. Jika benar nantinya balas dendam yang dilakukan AC Milan, Juventus, dan Inter Milan berlangsung, maka kepindahan Chiesa, Sandro Tonali, maupun Nicolo tinggal mimpi saja.